Kalau Anda pergi ke toko buku, salah satu topik buku yang banyak dicari adalah mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin. Tapi belajar teori kepemimpinan sangat berbeda jauh loh dengan mempraktekkannya sebagai seorang pemimpin. Banyak orang bahkan salah kaprah mengenai definisi kepemimpinan. Pada episode Good News Selfless Leader, kami akan mengupas salah satu karakter penting yang tidak boleh dilepaskan ketika Anda mendapat mandat sebagai seorang pemimpin. Bersama Pastor Eddie Chang, seorang founder dan senior pastor dari FGCC atau Fresh Generation Community Church yang berada di Bandar Selangor, Malaysia. Mengembalakan mayoritas anak muda, Pastor Eddie Chang percaya bahwa generasi muda akan menjadi pemimpin yang menentukan kesejahteraan gereja, kota, serta bangsa. Kepemimpinan seperti apa yang akan Pastor Eddie Chang bagikan saat ini? Jangan beranjak kemana-mana ya, temukan jawabannya hanya di Good News Program. Saya bernama Eddie Chang dan saya lahir di kota Pangkal Pinang, Bangka. Dan saya sudah menikah dan diberkati dengan 2 orang anak, seorang putra usia 13 tahun dan seorang putri usia 7 tahun ini. Puji Tuhan. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana caranya kok waktu itu bisa menjangkau dan memulai satu pelayanan di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sebetulnya saya mendapat kesempatan ini karena diutus ya awalnya oleh salah satu gembala yang merupakan senior pastor dari salah satu gereja di Jakarta. Ya, dan kebetulan sejak tahun 98 itu ada banyak sekali mahasiswa Indonesia yang disekolahkan waktu itu orang transisi, tuanya Mas Krismon ada pergolakan ya, di setelah Indonesia. Big Riot ya, kerusuhan besar di Indonesia waktu itu, dan salah satunya ke Malaysia. Gitu. Jadi senior pastor saya melihat bahwa ada kebutuhan untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia untuk bisa digembalakan. Jadi saya bukan orang pertama sebetulnya. Mungkin orang kelima. Ya, orang kelima, karena sebelumnya tidak ada yang bertahan. Jadi kemudian saya yang bertahan dengan istri sampai sekarang gitu. Gereja yang menaungi saya waktu itu, salah satu sinode di gereja di Indonesia, mereka kemudian ada perubahan organisasi waktu itu di tahun 2003. Ada perubahan, mereka membentuk denominasi yang baru, dan kemudian juga ada pertimbangan tentang situasi di Malaysia. Jadi dengan situasi itu kami diarahkan untuk bisa berdiri sendiri sebetulnya. Mandiri. Karena tidak mungkin untuk mereka terus menaungi. Tapi 2003 sampai 2008 kami karena tidak tahu harus bagaimana, jadi kami nebeng bernaung di salah satu gereja lokal. Nah, kemudian sekitar 2007 senior pastor dari gereja lokal itu mulai memanggil saya dengan leader-leader, menjelaskan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menaungi karena situasi ketentuan peraturan di Malaysia, menyebabkan saya harus berdoa dan mengajak teman-teman untuk apa ini selanjutnya yang harus kita lakukan. Jadi sebetulnya tidak pernah berpikir dalam diri saya untuk menjadi seorang founder dari FGCC dan juga senior pastor. Saya punya hati melayani saja awalnya. Jadi FGCC ini sudah dikatakan independent church, independent church secara official, recognized by government of Malaysia. Dan kalau di Indonesia setara dengan sinode sendiri gitu. Sinode sendiri, tapi ada ketentuan khusus sebetulnya tidak langsung ke government ya, harus lewat seperti PGI yang ada di Malaysia. Church Body Association gitu ya. Yes, correct. Brother Eddie, bisa dijelaskan nih tema kita hari ini kan selfless leader atau pemimpin yang tidak egois ya, yang mau berkorban memberikan dirinya. Nah, menurut Brother Eddie, seperti apa sih selfless leader itu? Ya, waktu saya mendengar kata selfless leader, selfless lawannya kan selfish ya. Lawan dari selfless itu adalah selfish. Selfish itu selalu fokusnya apa untungnya aku kan. Jadi kalau selfless lalu apa untungnya orang-orang yang kita bangun, selalu jadi arah dan motivasi dan fokusnya totally different ya. Kalau memang seorang selfless leader, apapun yang dia lakukan, dia rindu orang yang dia layani itu hidupnya maksimal, bertumbuh, berdampak gitu. Ya, namanya selfless, nggak boleh mikirin diri sendiri. Nah, dan biasanya ini diikuti dengan ekspektasi yang berlebih-lebihan dari orang-orang yang kita pimpin. Tetapi at the same time kita juga punya keluarga nih. Nah, atau kita punya kehidupan pribadi lah. Nah, perlu nggak ada batasan ini? Ada batasannya apa kalau misalnya perlu? Silakan. Ya,
tentu saya harus mengajarkan ya dengan baik orang-orang yang saya pimpin tentunya, bahwa saya tidak bisa menjadi hero buat semua orang tentunya. Saya hanya bisa menjadi hero untuk beberapa orang, dan saya juga tidak bisa menjadi hero setiap saat gitu. Ya, itu artinya itu kan boundaries. Tentu saya juga harus mendidik mereka supaya ya seperti saya pikir rohani dengan membangun keluarga rohani dengan jasmani itu ada kemiripan. Ya tentunya kalau anak itu baru lahir, perhatian kita tentu lebih banyak dong. Karena masih bayi kan. Jadi ada prioritas di sana. Kemudian kita tidak berharap bahwa dia bayi terus dong. Betul. Saat dia menjadi anak kecil, remaja, tentu kan dia semakin mandiri tentunya. Kita berharap bahkan satu hari nanti dia menjadi partner kita. Untuk bisa melayani sama-sama. Jadi penting dong kalau misalnya disamakan antara keluarga rohani dan keluarga jasmani. Beberapa orang nih pada waktu anaknya nih lagi kecil jatuh nih, misalnya dipukul lantainya, misalnya gitu, salah didikan. Terus kemudian kalau baru jadi Kristen, baru terima Tuhan, kalau bermasalah iblisnya ditengking-tengking terus gitu misalnya, tanpa mau untuk membangun anak itu misalnya. Ini ada kesamaan dalam itu juga betul. berarti. Jadi memang harus ajarkan mereka kebenaran ya, dengan jelas kebenaran karena kebenaran itu yang diketahui akan memerdekakan mereka, akan mendewasakan mereka. Memimpin mereka sampai menjadi dewasa, sehingga kita nggak perlu lagi terlalu memberi terus. Kita bisa pindahkan kepada yang lain yang memerlukan tentunya. Berarti perlu nggak ada batasan? Bagi sangat perlu ada prioritas tentunya. Tuhan ya harus menjadi prioritas dalam hidup kita, keluarga karena kalau enggak nanti banyak pelayanan keluarga sendiri berantakan gitu ya. Lalu bagaimana menjembatani hal-hal ini untuk menjangkau jiwa-jiwa itu sudah jadi budaya di sana, dan juga peran para pemimpin atau pelayan yang ada di tempat saya, mereka memang punya hati yang besar juga untuk menjangkau jiwa. Memang dengan keterbatasan yang ada, berarti ya harus ada kata kuncinya komitmen dan pengorbanan tentunya. Dan pengorbanan. Iya, untuk mereka bisa menjangkau jiwa baru, dan mereka mengerti bahwa kalau mereka tidak menjangkau, nanti pasti rantai regenerasinya akan putus karena kesalahan di mereka tidak menjangkau generasi berikutnya. Jadi puji Tuhan selama 18 tahun pelayanan di sana, rantainya tetap nyambung. Kampus-kampus itu tetap terjangkau karena ada orang-orang yang rela, yang punya komitmen, yang mau berkorban untuk menjangkau generasi berikutnya. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan, baik berupa Good News program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan, itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda. Yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan memberkati.